Masuk Parabe itu mahal, Ustaz. Oke. Benar nggak? Diterima aja dulu, Ustaz. Diterima ya. Masuk Parabe itu mahal, puluhan juta. Oke. Kalau nggak salah itu sekitar di atas 14 juta ya. Kurang lebih. Iya, benar nggak, Ustaz? Lah, itu tingkat masuknya 14 juta. Kenapa tiba-tiba kuliahnya jadi murah? Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat setia Sisi Lain Aspen. Kembali kita menyapa sahabat dan mendoakan semoga dalam keadaan sehat fisik, pikiran, iman, dan tentunya impian-impian besar bisa berpihak kepada kita. Kita doakan yang sakit cepat sembuh, Amin. yang dalam keadaan bermasalah cepat Allah selesaikan persoalannya. Kembali kita hadir di ruangan sederhana ini menghadirkan orang-orang yang akan menginspirasi kita. Sang inspirator itu telah duduk di kursi kita. Nama beliau adalah Ustadz Taufik Hidayat STHI MPD. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa nih sahabat. Beliau ini sekarang adalah seorang rektor dari Ma'had Ali Parabe, yang dimana beberapa posisi-posisi penting di perguruan Parabe telah beliau geluti. Kali ini kita akan minta inspirasi beliau untuk kita kunyah secara bersama-sama. Masya Allah. Insya Allah Ustaz ya. Insya Allah. Ustadz Taufik itu dulu memang semenjak kecilnya itu dari ini ya, dari sekolahnya memang pondok gitu ya, SD-nya. Jadi kecil dulu. Kalau berbicara lahir, kita lahirnya bukan di Bukit Tinggi, Ustaz. Oh, Ustaz, bukan lahir di Bukit Tinggi. Lahirnya bukan di Bukit Tinggi, tapi orang tua asli Bukit Tinggi ya, asli Parabe. Asli Parabe. Asli Parabe, Oke. cuma lahir tidak di Bukit Tinggi. Kita lahir di Pasaman Timur, Lubuk Lahir di Pasaman Sikaping. Timur. Oke. Nah, Ya. Jadi mungkin kebetulan waktu itu karena orang tua sebelumnya berdagang, jadi beliau berdagangnya ke sana, ke Lubuk Sikaping. Lubuk ini. Sikaping ya. Jadi ketika hamil kita, orang tua itu di Lubuk Sikaping dan lahirnya di Lubuk Sikaping. Oh, lahir di Lubuk Sikaping ya. Jadi anak pertama dan anak kedua beliau itu lahirnya di Lubuk Sikaping. Dari berapa saudara, Ustaz? 7 bersaudara. Alhamdulillah. Jadi anak pertama Anak pertama dari 7 bersaudara. Sekarang ayah ibu masih, Ustaz? Ibu masih ada. Ibu masih ada? Ayah 2014 sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah Oh, ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau ya. Amin. Dan Allah terima amal beliau, apalagi memang mendapatkan ya mutiara besar bagi beliau yang anak yang soleh lah kan. Masya Allah. Amin ya Allah ya. Baik Ustadz Taufik. Ustadz Taufik berarti sekolahnya dulu Sekolah, jadi lahir di Lubuk Sikaping, kemudian usia setahun kurang lebih itu sudah dibawa lagi ke Parabe, ke Karatau lah, tempat nama kecilnya. Nah, jadi TK itu di Sumatera Tawali Parabe namanya. Kemudian kalau sekarang udah nggak ada lagi itu TK-nya. Nggak ada TK-nya ya. Setelah itu SD-nya di SD 27 Parabe, Bangkawe namanya. Bangkawe ya. SD ya. SD. Jadi SD-nya SD negeri. Kemudian selesai tahun 95-96 baru kita masuk Parabe. Baru masuk Parabe. Baru masuk Parabe. 6 tahun di Parabe. 6 tahun di Parabe. Ya, 6 tahun di Parabe. Kemudian kan sekolah tafsir ini tadi. Jadi setelah Sarjana dari tafsir ya. Setelah dari Parabe, waktu itu memang cita-cita agak banyak nih, Ustaz. Cita-cita untuk Ustaz? untuk melanjutkan studinya itu agak banyak gitu. Jadi di samping kita ingin melanjutkan ke Timur Tengah, Mesir pada waktu itu, karena untuk ke Mesir ini di tahun 2000-an itu kan enggak seperti sekarang, enggak semudah sekarang ya? Semudah sekarang. Jadi yang tahun-tahun 2000-an itu kita sempat ikut seleksi beasiswa waktu itu di Padang, di YIN Imam Bonjol Padang. Kita bertiga waktu itu dari Parabe.
peserta itu ada 3 provinsi, Sumbar, Riau, dan Jambi. Iya, iya. Ada sekitar 150 orang yang ikut tes Yang ikut seleksi tes, beasiswa waktu itu. Dan ketika hasil keluar, ternyata kita belum dapat rezeki untuk itu. Belum Jadi, situ jalurnya. belum situ jalurnya. Jadi Iya, iya. 150 itu yang diterima atau yang lulus itu cuma 5 orang Cuma 5 orang dari 3 provinsi. dari itu. 3 provinsi ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi memang agak sedikit ketat, Ketat ya, karena ketat ya. memang beasiswa. Akhirnya kita tetap lanjut dalam artian waktu di Aliyah itu kan juga ada PMDK ya Oh istilahnya. iya, 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 iya. Penelusuran minat kita gitu, iya. dari nilai segala macamnya. Nah, lolos waktu itu ke UIN, ke IAIN Imam Mujal Padang. Dapatlah Fakultas Usuluddin jurusan tafsir hadis. Memang dari awal kita lebih kuat ke tafsir dan hadis gitu ya, tafsir hadis. PMDK kita lulus, tapi ada keluarga sepupu yang mau minta untuk ke Jakarta aja lah kuliahnya gitu, jangan di Sumbar lah gitu. Oh gitu. Jadi beliau cukup intens lah untuk memberikan semangat untuk berkuliah di Jakarta, sekaligus beliau juga yang membeasiswai kita di sana sampai tamat di Jakarta, di UIN. Kampus UIN UIN. waktu itu IAIN. IAIN. Syarif Hidayatullah Jakarta Syarif 2001. Oh, insyaallah. Itu. Nah, jadi beliau sampai tamat sampai tahun sampai 2000. tamat akhirnya dapat beasiswa juga ya. Dibeasiswai Bukan beasiswa tapi dibeasiswai. Dibeasiswai oleh beliau. Iya. Ya mungkin beliau bercita-cita dan berkeinginan mungkin tamat kuliah lah, bisa kembali mengabdi ke Parabe. Karena beliau salah gitu satu yayasan di Parabe. Oh, beliau salah satu di yayasan di Parabe. Yayasan di Parabe. Gitu ya. Jadi ya dengan semangat itu kita jadi termotivasi jadinya. Iya. Cuma di perjalanan kita juga orang organisasi ya Ustaz Zul. Oh, Masya Allah. Jadi iya. Jadi apa namanya agak ini Biasa kalau organisasi agak alot dikit lah ya. agak alot dikit gitu. Kalau aktivis cepat-cepat tamatnya nggak model. Nggak modal. Jadi satunya 7 tahun, Sa. 7 tahun. 7 tahun. Iya benar, itu yang benar. 7 tahun. Keluarnya bukan separuh matang gitu. Ya mungkin karena ini saat apa namanya banyak organisasi yang juga kita ikuti selama di kampus ya di Jakarta waktu itu. Oh gitu. Baik internal maupun eksternal. Ya. Internalnya ya BEM gitu kan, kemudian UKM yang ada di kampus, kemudian yang eksternalnya ya kita ikut concern di primordial. KMM namanya, Keluarga Mahasiswa Minangkabau. Nah, di Jakarta itu ada satu lembaga organisasi yang merangkul orang-orang Sumatera Barat, orang Minang, situ semuanya mahasiswa gitu ya? Minangkabau yang ada di Jakarta. Iya. Ada yang di masing-masing kampus, ada juga yang skopnya itu DKI Jakarta. Oh. Nah, jadi kedua-duanya kita ikut waktu itu. Kedua-duanya ikut. Jadi mulai dari kampus, kemudian setelah itu bertemu dengan kawan-kawan atau teman-teman yang berada di kampus-kampus lain, Trisakti, UI, UNJ, UMJ, macam-macam lah gitu. Jadi kalau soal haralintangan di organisasi udah lumayan lah ya. Itu sebagai ketua atau sebagai apa Ustaz itu? Kita kayaknya dari awal dulu lebih concern, lebih ini ke sekretaris. Jadi mulai dari kalau di Parabe itu IPST nama OSIS-nya, Ikatan Pelajar Sumatera Taulik Parabe. Itu kita ditempatkan di sekretaris. Kemudian di kampus lebih banyak di sekretaris ya. Sampai ke Parabe pun ketika pengabdian 2010 itu lebih banyak di sekretaris ya. Iya, sekretaris. Dan memang orangnya sepertinya orang yang rapi, telaten gitu. Mungkin orang menilai seperti itu, tapi bagi kita masih kurang sih. Masih kurang ya. Iya. Perlu banyak belajar ya. Baik Ustadz, kalau untuk cita-cita yang ada yang benar-benar di hati semenjak waktu kecil itu apa sih? Nggak ada. Nggak ada.
kita ya udah mengalir aja. Oh, mengalir ya. Mau jadi apa nanti ke depannya ya itulah dia. Oh, itulah dia. Jadi, Tapi jadi untuk ke Parabe pun sebenarnya apa ya? Bukan sebuah kebetulan sih, tapi memang nggak kita cita-citakan sebenarnya gitu. Tetapi apa yang terjadi nanti ke depannya ya berarti disitulah Allah takdirkan gitu. pertanyaan saya, Ustaz puas nggak dengan posisi sekarang? Dengan kondisi dimanapun Ustaz ditempatkan, puas Ustaz? Harus puas. Harus puas. Karena harus bersyukur kita di sini. Masya Allah, ya beda ya. Ya Allah, ini kata kuncinya. Jadi apapun yang dititipkan ya, ini kan titipan ini ya. Titipan ya. Jadi Titipan ya kita harus bersyukur. ya ya, dan rasa angkuh, rasa tidak memiliki, rasa ini yang muncul di sana, rasa tanggung jawab. Tanggung misalnya. jawab, Masya ya, Allah. tanggung jawab. Betul. Karena ini bukan target, tapi ini adalah sebuah apa namanya? Ya bentuk rasa syukur kita, apapun yang diberikan ke kita ya kita jalankan. Allahu Akbar. Karena kita yakin ketika seseorang memberikan amanah itu ke kita, berarti mereka menganggap kita Kita siap, mampu ya. kita mampu. Disitulah kita mesti harus banyak berkorban, memastikan supaya apa yang dinilai oleh seseorang kepada kita, kita mesti harus perlihatkan itu kepada orang itu. Waduh, ya siap siap Pak Rektor. Iya, baik Pak Rektor nih, ini Pak Rektor ini kan sebelum kita masuk ke dalam tentang Mahat Ali nih, berarti Pak Rektor sebagai pimpinan, seberapa penting menurut Pak Rektor sebuah leadership apa ya di dalam sebuah organisasi? Makasih Ustaz Zul. Jadi sebelum masuk ke sana mungkin kita perlu luruskan dulu penamaan rektor ini. Oh, penama rektor ya, siap. Betul, memang di Mahat Ali itu sama halnya dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia, UIN, IAIN, dan kampus-kampus lain, sekolah tinggi lain lah gitu. Kalau di UIN itu penamaan pimpinan tertingginya rektor. Kalau di sekolah tinggi itu ketua. Sekolah tinggi ketua ya? Ketua ya gitu. Ya. Nah, kalau kita agak memang berbeda. Jadi kita tidak samakan gitu. Iya. Ini apa KMA, Keputusan Menteri Agama yang menetapkan penamaan seorang pimpinan tertinggi di Mahat Ali, pimpinan tertinggi di Mahat Ali itu dinamakan mudir atau direktur. Mudir atau direktur. Tapi dia setara dengan rektor. Setara dengan UIN ya, setara dengan ini. Iya, baik. Berarti saya ganti bahasanya ya. Mudir saja. Pak Mudir. Tapi mudir kan mirip-mirip direktur gitu ya. Iya, Direktur ya. Mudir itu direktur. Direktur ya. Iya. Kalau direktur R-nya juga belakang, kalau ditambah rektor juga dekat-dekat juga sih. Oke. Pak Mudir lain dulu punya Pak Mudir. Sebagai ini, seberapa penting sih seorang leader dalam sebuah organisasi? Yang jelas leader itu ibaratnya driver ini. Driver ya. Jadi kalau driver ini profesional, dia berarti yang di yang di dalamnya juga tenang itu. Iya. Karena itu menentukan sekali. Iya. Ketika ada jalan yang berlubang, bagaimana seorang driver ini, seorang mudir ini bisa membawa sebuah kendaraannya itu tidak masuk ke lubang itu. Iya. Jadi ya ibaratnya begini, leader itu tentu penting satu, karena mereka lah atau dialah yang akan membawa sebuah lembaga atau organisasi itu baik. Iya. Atau sebuah organisasi itu buruk gitu ya. Artinya di leader itulah posisinya gitu. Posisi juga menentukan ya. Menentukan sekali pasti. Iya. Nah, betul, jadi ya. Ketika Yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe meminta kita untuk mengamanahkan kita untuk menjadi mudir di Mahat Ali, tentu di saat itu kita memikirkan banyak yang akan dan mesti harus kita jalankan, bagaimana supaya Mahat Ali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Iya. Karena begini Ustaz, Mahat Ali kita ini kan masih dalam proses menanjak ini ya, artinya masih
berkembang ya. Berkembang. Oke. Karena Ya. usianya baru 8 tahun, San. 8 tahun ya? Iya. Sebentar, saya potong sebentar sebelum saya lanjut. Mahat Ali ini apakah satu nama perguruan tinggi khusus untuk Parabe saja atau seluruh Indonesia namanya Mahat Ali yang di bawah Kementerian legalnya di bawah Kementerian Agama? Seperti apa nih? Seluruhnya Mahat Ali. Oh, Jadi Mahat Ali ini kepunyaannya hanya pondok pesantren. mohon diterangkan nih, Ustaz. Berarti Mahat Ali ini yang adalah kampus universitas tertinggi, Sekolah tertinggi. sekolah tertinggi yang adanya ada milik pondok. Milik pondok. Karena ada regulasi Ya. yang mengatur itu dari Kementerian Agama. Oh gitu. Salah satunya Mahat Ali ini hanya dipunyai oleh pondok. Hanya di pondok. Dan pondok pun boleh mengusulkan untuk mendirikan satu kesatuan Mahat Ali itu. Salah satu syaratnya itu adalah kalau tidak salah usia pondoknya udah 20 tahun ke atas satu. Usia pondok sudah 20 Ya, tahun. Kemudian santrinya itu minimal 1000 ke atas. Oh, begitu. Jadi kalau di bawah itu ya masih belum. Belum bisa ya? Karena regulasinya Regulasinya udah mengatur. begitu ya, ngatur ya. Berarti kalau untuk di Sumatera Barat ada berapa nih, Ustaz? Ada 3. Cuma 3. 3 di Sumatera Barat. Parabe, Parabe, Canduang, Canduang, dan Serami Mekah di Padang Panjang. dan Serambi Meta. Hanya 3 di Sumatera Barat 3 ya. di Sumatera Barat. Baik. Kalau begitu, Ustaz, Pak Mudir, apa bedanya dengan kampus lain? Kan apakah memang kayak UIN itu kan juga di bawah Kementerian Agama. kan? Bedanya apa sih? Bedanya kita lebih khusus. Kalau program studinya itu lebih khusus, Ustaz. Tidak umum lah ya gitu. Artinya begini. Kalau Mahat Ali itu concernnya itu ke kitab kuning. Konsennya kitab kuning. Kitab kuning. Pembahasannya kitab kuning. Takhasusnya itu takhasus kitab kuning. Oh gitu. Jadi satu Mahat Ali itu hanya boleh mengampu satu program studi atau takhasus. Oh, hanya boleh satu satu saja. ya? Iya. Oh, tidak boleh banyak ya? Tidak Kalau di kayak UIN, selevel UIN atau ini sudah ini ya? Banyak ini program studinya syariah Oh, ini. gitu. Berarti dia hanya mengambil satu. Itu boleh kita pilih atau ditentukan? Boleh kita pilih. Karena kalau tidak salah itu Pilihannya ada apa, Ustaz? 9 pilihan kalau 9 pilihan ya? kita nggak hafal semua, tapi salah satunya ada fikih usul fik, ada tafsir ilmu tafsir, ada bahasa, ada tasawuf. Oh, gitu. Jadi ada 9 itu. Ada 9. Ada 9. Nah, kebetulan di kita memang kan concernnya itu ke fikih usul fik dari dulu. Fikih usul fik. Nah, makanya kita ajukanlah program studi kita yang kita bawakan atau kita jalankan di Mahat Ali Sumatera Tauli Parabe itu Iya. prodi fikih usul fik saja. Berarti gelarnya syariah nanti. Kalau Sarjana di syariah? Mahat Ali gelarnya SAG semua, sarjana SAG. agama. Oh, begitu. Mau Berarti dia- level gelarnya sama kan? Sama dengan S1. Sama dengan S1 ya, tidak sama ya. Dan di Mahat Ali ini juga tidak cuma S1, ada S2, S3-nya. Ada S2. Ada S2 dan ada S3-nya. Sekarang sudah ada S3. Oh, di kita masih S1. Oh gitu. Marhala ula namanya. Oh, berarti yang marhal ulanya. Tapi kalau di Jawa, sebagian Jawa Timur apa Jawa Tengah ya, itu sudah ada S2, S3. Kalau begitu sebenarnya anak-anak yang memang konsennya kan memang ada stylenya itu memang kecenderungannya di bidang fikih, bidang ini kitab memang itu stylenya ya. Kitab Kayaknya ini keren ya masuk ya karena kan berkelanjutan. Linear betul, linear. Dia gitu. Artinya kalau begitu tamat dia pakar nih. Iya, Dan jadi pakar ya. 6 tahun di pondok, kemudian diperkuat lagi di Mahat Ali 4 tahun. Ya. Itu udah luar biasa. Luar biasa ya. Iya benar ya. Luar biasa itu. Nah, jadi kita hanya mengampu satu prodi saja. Nah, kalau di Canduang itu bahasa dia. Bahasa ya. Oh, boleh pilih berarti di Ini bahasa. berbeda. Kalau Padang Panjang? Padang Panjang kalau nggak salah fikih usul fik juga. Fikih usul fik ya. Iya. Allahu Akbar, luar biasa nih Ustaz. Kita doakan Ustaz mimpin nih berkah, kemudian menghasilkan lulusan-lulusan terbaik nih. Amin. Insyaallah ya. Kita masuk kepada sebentar dulu. Berarti Mahat Ali ini apa hubungan dengan Parabe-nya seperti apa nih? Kasih gambaran seperti apa nih Ustaz? Jadi Mahat Ali ini salah satu salah satu bagian dari Parabe.
Jadi Satu bagian dari Parabe. satu bagian dari Sumatera Tawalik Parabe. Kalau di Parabe itu kan struktur organisasinya itu kan ada yayasan Syekh Ibrahim Musa Parabe Yayasan namanya. Syekh Ibrahim Musa. Kemudian di bawah itu nanti ada satu pengelola, namanya itu pengasuh pondok. Pengasuh pondok. Jadi beliau ini yang mengelola satuan-satuan yang ada di Sumatera Tawalik Parabe. Nah, kita punya 3-4 satuan nih sekarang. Berarti kayak Syekh pondoknya begitu. Syekhul Ma'had nanti Syekhul beda Ma'had. lagi. Oh, beda ya? Madrasah beda lagi. Berarti kalau Ini yang- yayasan ini ada satu orang yang mengelola pondok. Ya, jadi di bawah yayasan itu ada pengasuh pondok. Pengasuh Jadi, pondok, oke. Pimpinan-pimpinan pondok lah gitu. Jadi pimpinan-pimpinan pondok ini nanti ada satu yang kita tuakan lah ya Iya, istilahnya iya. untuk mengkoordinir. Hah? Nah, kita namakan pengasuh pondok. Pengasuh pondok namanya. Nah, nanti pengasuh pondok ini mengkoordinir ada beberapa bagian di bawah beliau. Oh gitu. Ada sanawiyah. Senawiyah. Jadi madrasah sanawiyah ini ada satu kepala madrasah. Kemudian madrasah aliyah ada kepalanya juga, kepala madrasah. Kemudian Mahat Ali. Mahat Ali. Nah, itu ada mudir di situ. Iya iya iya. Iya. Kemudian ada PDF namanya Sat. Pendidikan Diniyah Formal. Pendidikan jenjang formal. Ya, ini baru nih Sat. Baru tahun ini gitu. apa namanya kita dapat SK dari Kementerian Agama. Apa bedanya pendidikan jenjang formal apa Ustaz? PDF ini lebih ke kitab sama dengan Mahat Ali. Enggak, levelnya sama. Kalau yang jadi ada levelnya Level SMA atau SD, SMP dan SMA. kalau yang di apa ya tadi PDF ini level SMA? SMA yang kita punya. Oh gitu. Yang aliyahnya kita. Oh iya, takhasus pondok, ada lagi takhasus di pondok itu gitu ya? Ya seperti itulah. Seperti itu Jadi kira-kira ya. artinya PDF ini lebih tajam lagi ya? concernnya ke kitab ini. Oh ke kitab ya? Nah, makanya PDF ini lebih cocoknya nanti kelanjutannya ke perguruan tinggi itu di Mahat di Ali. Ah gitu ya, sudah dari bawah sudah Malah udah dipersiapkan ini. artinya sudah dipersiapkan lah ya. Siang malam itu kitab terus semua itu. Oh gitu. Iya, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur itu kitab aja tuh. Oh gitu ya. Iya. Oh aduh luar biasa nih karena sumbernya ini ya. Ah, iya. Tapi saya ingin nanya nih Ustaz. Berarti kan tadi itu kan ada pondok, kemudian yayasan pondok, pimpinan pondok, pondok. kemudian ada pengasuh pondok, ada di bawah lagi ada salah satu main alinya. Berarti dia ini juga ini ya, apa nama itu? Bagian dari Pondok pesantren. ya. Jadi tidak keluar dari itu. Tidak keluar bagian dari situ ya. Tapi sebelum kita masuk ini Ustaz, kita ingin tahu sedikit tentang Parabe. Parabe ini itu lahirnya di termasuk kampus bagaimana? Memang sudah dibanding dengan pondok-pondok lain. Mana yang dulu dia di Sumatera Barat? Yang mana dulu Ustaz? Kan kita ada Canduang, ada Dinia. Mana yang paling dulu nih Ustaz? Kalau secara usia pesantren di Agam itu kita yang tertua. Agam atau Sumbar? Di Sumbar malah. Kalau Sumbar? di Agam kita tertua, di Sumbar kita juga tertua. Di Sumbar Iya, kita iya, iya. tertua, di Agam pastilah. Gitu. Iya sedang ikut ya Ustaz. ikut. Berarti beliau Pondok Pesantren Parabe ini sudah kampus tertua. Tertua, Itu 113 tahun. 113 tahun. Iya. Berarti sekitar kelahirannya 1910. 910. Itu sama dengan sampai Padang ya? Padang 19 kalau salah apa 1910 kalau salah ya. 10 kalau iya. Oh iya, motonya mirip-mirip sama yang Padang nanti. Kalau motonya ada sih moto kalau Pondok Ustaz? Oh enggak. Enggak ada ya, enggak ada ya. Kalau Semen Padang kami telah berbuat sebelum Anda memikirkan ya. Oke Ustaz. Inyaknya Inyak Parabe. Parabe. Nama beliau Syekh Ibrahim Musa, tapi dikenal dengan Inyak Parabe. Inyak Parabe. Karena memang daerah itu namanya Parabe. Parabe. Itu apa sih Ustaz? Ini Rabe apa? Kalau di struktur kepemerintahan kita di Kabupaten Agam dia Jorong. Jorong ya? Ya, Jorong ya. Oh. Jorong Parabe. Satu nama kampung ya? Nama kampung. Nama kampung, satu nama Jorong ya? Jorong ya. Orang nggak tahu juga sih Sat. Itu kenapa dinamakan Parabe? Alam bisawab ya, kita nggak tahu secara detail ini sejarah. Iya. Tapi ada yang bilang itu para ube gitu. Oh, para ube. Para ube gitu kan. Tapi benar nih, sepakat nih. Para ube itu akhirat. Para ube itu akhirat. Jadi mencari obat untuk jiwa. Jiwa ya. Iya. Karena ada pesantren di sana. Pesantren ya. Iya, berarti murid yang sudah dihasilkan sudah luar biasa nih Ustaz banyaknya. Ya, salah satunya Bapak Adam Malik gitu.
Ada Malik otomatis itu ya. Pernah belajar Alumni di sana. belajar di sana ya. Buya Hamka juga pernah belajar di sana. Buya Hamka ya juga ya. Walau nggak tamat ya gitu. Tapi pernah dia jadi murid lah ya. Jadi murid di sana. Murid Inya malah gitu. Oh, murid Inya ya. Murid Inya malah. Iya. Gitu. Jadi kalau sejarah mungkin banyak hal yang kita bisa ambil dari Parabe ya Sat ya. Baik dari tokoh-tokoh yang pernah belajar di sana. Artinya yang belajar di sana yang sudah menjadi tokoh gitu. Iya. Kemudian apalagi sampai sekarang lah gitu. Jadi apa namanya ya, Parabe nggak ketinggalan lah untuk itu. Iya. Kami dahulu di kampus Yayan kayak gitu Ustaz. Kalau sudah Parabe dan Canduang sudah orang-orang pinter semua kan. Minder aja. Iya, minder kita tuh kalau sudah beliau ini di depan, minder lah kita itu kan. Tapi nilai yang sebenarnya ruh yang tetap dibawa untuk simbol apa yang dibawa oleh Parabe untuk pergerakan di dunia pendidikan sebenarnya Ustaz? Semangat apa sih yang dibawa oleh dunia Parabe? Kalau semangat berlihat tafakuh fiddin kali ya. Jadi Fiddin, ya berkuat-kuat aja gitu. Artinya ya lebih menguatkan diri aja untuk agama ya. Ya. Tapi kalau muridnya memang orang Sumatera Barat saja atau memang dari mana paling jauh, Ustaz? Kalau dari sejarah dulu kita kan berbeda nama ya dengan tawalib yang ada di Sumatera Barat kan. Karena kan yang tawalib itu kan bukan hanya Parabe saja. Ada tawalib Padang Panjang, ada tawalib Padang, ya. Macam-macam lah gitu. Tapi yang di Parabe itu agak berbeda memang ketika kita melihat namanya itu kan bukan tawalib Parabe tapi Sumatera Tawalib Parabe. Oh, dia Sumatera. Jadi dari dulu itu memang Sumatera Tawalib Parabe. Jadi kalau dari sejarah yang kita baca, ya memang dari awal Inya mendirikan lembaga ini, memang murid-murid Inya itu yang datang bukan cuma dari Sumatera Barat saja, tapi sudah di Sumatera ya? Gitu. Tapi ini literatur yang kita baca ya. Betul. Literatur yang kita baca seperti itu. Makanya dinamakan Sumatera Tawalib Parabe. Sumatera Tawalib Parabe ya. Tapi pernah dilihat kalau dia dosennya juga dan dari Arab begitu ya. Kalau dulu gurunya, kalau murid tidak ada yang dari luar Sebelumnya ada San. Di Malaysia ada. Oh, di Malaysia dulu ya. Malaysia ada ya. Dari Malaysia dulu. Cuma karena kita proses bernegara ya. Anak-anak asing yang visa mereka ya, itu yang agak rumit ya. Ada yang dari Amerika dulu malah. Ada dari Amerika. Dia orang Indonesia, tapi sudah menjadi warga negara sana. Orang tua sudah bekerja di situ. Pengen sekolah ke sini gitu, ke Parabe. Cuma satu semester ya kalau nggak salah waktu itu. Karena memang mesti harus perpanjangan ITAS segala macamnya itu mesti harus balik dulu. Agak ini ya. Ke mana, ke negaranya gitu. Baik Ustadz, wah ini makin kita masuk sekarang ini Parabe. Kita akan lihat bahwa soal Parabe kayak legendaris ya, ke kampus legendaris lah. Kalau orang sudah namanya selebel aja, kalau Tiboye Barat Ustadz ya, itu orang sudah tuanya sudah udah ngeri lah kalau di mana ya. Kalau manusia mungkin nggak ada yang hidup lagi. 13 tahun ya. Tapi kan bahasanya kalau label yang sudah tertempel di orang itu ya lulusan Parabe itu memang bahasa kayak tadi itu sudah luar biasa ya. Tapi yang ini kita tanyakan, seberapa sih itu kan di menurut Ustadz di tengah perkemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua itu lembaga pendidikan benar-benar diserang oleh teknologi. Menurut Ustadz, seberapa siap ataukah menurut Ustadz apakah ada gangguan teknologi terhadap kepribadian anak-anak atau seperti apa huru-haranya, mungkin bisa dijelaskan dengan obat-obatnya sekalian Ustadz? Ya, kalau pengaruh pasti ada. Pasti ada, oke. Pengaruh pasti ada, karena berbeda sekali saat ketika kita dulu ya orang yang hidup di zaman tahun 90-an lah ya. Kolonial dengan yang hidup sekarang itu kan kalau dulu kita nggak, yang gadget segala macam itu kan belum ada. Jadi pengaruhnya memang belum cukup terasa saat Tapi kalau sekarang itu memang ketika pengaruh-pengaruh IT, teknologi dan lain sebagainya itu masuk,
yang pengaruh ke dunia pendidikan pasti ada itu. Pasti ya. Maka ya dari situlah lembaga pendidikan dituntut untuk mencari berbagai macam cara untuk bisa memfilter pengaruh-pengaruh ini. itu ya. Gitu. Nah, kalau di kita di Sumatera Tawali Parabe ya tetap harus bisa mencari bagaimana supaya memang pengaruh itu tidak sampai berpengaruh besar lah terhadap anak-anak kita dan lembaga secara umumnya gitu. Apakah itu memang lewat program-program yang kita lakukan, Edukasi ya. edukasi, dan kita juga tidak bisa menafikan itu. Betul, karena itu kebutuhan Sekarang, Iya. apapun sekarang sudah main teknologi aja, Zat. Iya, kalau seandainya dijauhkan suatu saat mereka keluar ya Nggak bisa juga. akhirnya memang itu juga mereka cari Bisa. gitu ya. Karena pendaftaran ke Iya, perguruan tinggi online. sekarang udah pakai udah Betul ya, online. betul ya. Gimana kita akan menjauhkan itu terhadap anak-anak kita gitu. Nah, cuma bagaimana kita bisa memberikan edukasi seperti yang saya sampaikan tadi, positif negatifnya seperti apa gitu. Nah, itu yang selalu mungkin kita lakukan di Parabe. Iya, iya, iya. Nah, kalau di khususnya di Mahat Ali, karena memang kita suasananya berbeda dengan santri. Ya. Santri. Kita Kalau udah kaum Mahat santri. Ali ini sudah kuliah ya, memang mereka Kuliah. sudah arah mereka sudah bisa menentukan arah. Ya, gitu ya. sudah menentukan dan enggak bisa diatur seperti mereka Yang jadi waktu santri. Gitu. Aturan ada gitu, Iya, tapi iya, tidak sesaklek dari. Iya, karena ini harus kalau yang sudah kuliah ini GBHN-nya kan, garis-garis besar haluannya iya. yang akan ikuti ya misalnya. Ya kita harus ikuti juga perkembangan yang Iya. ada karena sekarang ini udah zamannya digitalisasi kan Iya, gitu. betul. Itu Sat. Baik, kita masuk ke Mahat Ali nih, Sat. Mahat Ali berarti siswa yang sudah ada sekarang ini konon tadi ceritanya sudah berapa tahun, Sat? 8 tahun, Sat. 8 tahun. Itu jumlah kelulusan sudah murid berapa kira-kira, Sat? Kalau jumlah total semua dari angkatan 1 sampai angkatan 8 ini sudah 236. 236 ya. 6 ya, karena memang per tahun itu kita tidak menerima banyak. Memang selokal 2 lokal paling banyak. Nah, kemudian yang sudah kita wisuda, itu sudah 4 angkatan. 4 angkatan. Sudah 4 angkatan yang wisuda. Sekitar 70 orang sudah SAG. Oh, sudah SAG ya? Sudah SAG. Iya, Sudah mendapat sudah sarjana sarjana agama S1 ya. S1. Iya. Dan alhamdulillah untuk alumni kita juga tidak mengecewakan juga. Emang banyak dari mereka itu yang sudah bekerja gitu. Ada yang jadi guru, ada yang di instansi dan lain sebagainya gitu. Karena ijazah kita juga diakui di mana-mana. Iya, kan sama ya, setara dengan yang tadi Sama ya. ya. Ada yang malah S2 gitu, artinya melanjutkan S2 dengan ijazah Mahat Ali. Mahat Ali ya. Jadi sahabat jangan khawatir ya. Memang Jangan khawatir. karena ini adalah kampus yang sama setara nilai ijazahnya dengan yang tadi. Jadi kalau anak-anak memang stylenya di sini, Mahat Ali jadi pilihan kita nih baiknya ya kan. Ya. Karena apalagi kalau memang kaji asal usul fikih ya, dia memang nanti ya jadi pakar fikih dia. Pakar fikih. Iya betul ya. Nah, itu. Jadi dan kalau secara umum ya, secara umum Mahat Ali dan kampus-kampus lain itu nggak ada bedanya. Kampus lain punya programnya Tridharma perguruan tingginya ada, kita juga ada Tridharma Mahat Ali. Berarti juga ada kayak KKN. Ada KKN-nya juga. Ada KKN. Ada KKN-nya. Oke. KKN-nya ada. KKN juga ada. Ada. Oke. Pelajaran apakah di samping tadi kan ada kasus khusus visi usul fik. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Apakah memang di sini juga belajar, misalnya kalau kita di kampus dulu kalau tidak salah itu belajar Pancasila itu apa namanya kalau di Kalau dulu civic education. Civic education ya. Sekarang kewarganegaraan ya kalau. Kewarganegaraan ya. Pertanyaannya, apakah materi-materi pelajaran kampus itu juga sama di sini dipelajari? Iya. Oh, berarti sama. Istilahnya MKDU-nya, mata kuliah dasar umum. Ah, ya MKDU ya. Kita punya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPK. Kewarganegaraan. Itu sama ya? sama. Nah, nanti baru MKDK-nya spesifiknya semua itu pembelajaran kitab yang arahnya itu kayak fikih usul fik. Fikih usul fik. Jadi ada fikihnya, ada usul fiknya, ada tafsirnya, ada hadisnya, dan macam-macam lah gitu.
Oke. Karena kalau yang 3 tadi itu nggak boleh ditinggalkan. Itu wajib di negara kita ya. Salah satu ininya ya. Ya, cuma mungkin kadar SKS-nya yang berbeda. Kadar SKS ya. Ada yang 2, kalau yang tadi 2 semua tuh. 2 SKS yang ya. lainnya ada 6, ada 4, ada 3 gitu. Kalau total SKS yang mesti kita tuntaskan oleh seorang berapa ini? 158 semua. 158 SKS ya. 158 sama dengan perguruan di sama ya. Sama. Cuma memang tadi dibentuk dalam kajian-kajian yang khusus ya. Ya. Programnya apa saja sih Pak Mudir untuk Mahat Ali ini? Kita lebih penguatan ke agama ya Sat ya. Salah satunya kitab. Programnya kekitaban, kemudian kita punya itu tadi KKN ya. Tapi KKN, kalau ya. kita istilahnya itu Khidmatul Mujtama namanya. Khidmatul Mujtama. Jadi di dalam KM ini Khidmatul Mujtama ini kita siapkan juga, dia 3 bulan itu. Ini yang tahun ini yang kita pegang ini kita sedikit. Ustaz Taufik sudah berapa lama pegang ini? Baru 5 bulan Ustaz. 5 bulan ya, Pak Mudir 5 bulan ya. Oke. Nah, jadi kita sudah mulai sedikit memperbaharui dari mudir sebelumnya. Salah satunya KM ini, kalau yang sebelumnya itu sebulan paling lama, itu sekarang kita 3 bulan nih. 3 bulan ya. Jadi bulan pertama itu kita minta anak-anak kita, santri kita mengajar, oke. 1 bulan full itu di Parabek sendiri gitu. Karena memang kita punya santri di sana. Oh iya, yang mau kita ajar Praktek objeknya dari sana ya. Ada gitu. Kemudian bulan kedua mungkin insya Allah kita akan magang. Tadi itu belajarnya yang mereka ajarkan memang kitab. Iya, kitab nanti diajarkan. Oke. Jadi fikih, usul fiqh dan lain sebagainya nanti diajarkan lagi sama adiknya. Gitu, baik. Kemudian bulan kedua nanti kita ada program magang di kantor-kantor. Salah satunya mungkin KUA nanti. Oh gitu, baik. Spen kalau mau nanti. Amin. Oke, itu sebuah kehormatan kalau ada Ustaz, siap. Biar mereka juga bisa bersosialisasi gitu kan. Iya. Dan terakhir nanti baru ke masyarakat. Ke masyarakat di bulan ya. ketiga nanti ke masyarakat. Berarti 3 bulan, yang ketiganya ke masyarakat. Berturut-turut ya. Berarti bulan pertama mengajar, bulan kedua itu untuk perkantoran. Ketiga turun ke masyarakat. Ke masyarakat. Biar lebih mapan lah mereka. Baik. Jadi ketika mereka lulus nanti akan melakukan pengabdian ke masyarakat ya, dengan walau memang nggak banyak waktu ya gitu, sebulan cuma gitu. Tapi paling tidak ilmu dasar mereka dapatkan. Iya. Baik. Saya jadi terpikir kalau begitu, San. Pertanyaannya adalah, berarti saya mikir orang yang ngisi mahat ini santrinya atau memang mahasiswanya seluruhnya itu hanyalah dari pondok pesantren Parabek? Tidak juga. Tidak. Untuk yang 8 angkatan ini ada yang dari Parabek, ada yang dari pondok-pondok lain di sekitar Parabek, dan malah ada yang di luar Sumatera Barat. Ada yang di Sumatera Barat. Ada yang di luar Sumatera. Jawa Barat pun ada. Ada Jawa Barat. Ada yang dari Jawa menarik Barat. Ini dicari barokahnya atau apanya nih? Mereka kenapa kan banyak pondok di seluruh Indonesia dari Jawa Barat. Apa sih keunggulan dari Mahat Ali? Magnetnya kali ya. Magnetnya. Namanya itu kali ya. Iya, label tamatan itu ya, berkahnya itu kali ya. Sumatera Utara itu juga banyak. Ada. Malah banyak yang dari Sumatera. Banyak dari Sumatera Utara ya. Wow, luar biasa. Bukan sembarangan ini. Jadi tidak hanya fokus ke santri kita saja, tapi kita juga fokus juga ke pondok-pondok yang ada di sekitar kita. Ya, kalau mereka ingin lebih berdalam-dalam dalam kajian kitab, khususnya fikih usul fiqh, ya ayo ke Mahat Ali. Mahat Ali ya. Iya, ayo sahabat. Ya, kira daftar nih ke Mahat Ali. Itu yang pakai batas usia nih Ustaz, mau daftar seperti apa sih? Maksudnya ada kan, kita jadi menarik nih baca kitab. Itu kalau untuk kuliah itu memang ada batas umurnya atau gimana ya? Kalau di kampus-kampus lain nggak ada kayaknya batas usia gitu. Di kitab pun juga seperti itu. Cuma intinya begini, di saat mereka masuk kemudian siap menjalankan program apapun yang diberikan oleh Mahat Ali, mereka harus bisa lakukan. Artinya dia siap sebagai mahasiswa.
siap sebagai mahasantri. Namanya mahasantri. Mahasantri ya, oke, mahasantri. Ini menarik nih. Berarti Ada yang udah berumah tangga malah ada rumah tangga sudah. Ya. Oh gitu. Ini ayo kita sekolah nih, kuliah. Prosedur. Kita mau tahu nih prosedur. Kalau kita mau kuliah, Ya. itu di Mahat Ali, prosedurnya seperti apa, Sat? Misalnya bayar pendaftaran, Ya. online juga? Online juga. Online. Wah, luar biasa nih. Online, kemudian daftar ulang, persyaratan seperti apa nih? Jadi pendaftaran nanti online, ngisi belangko di biodata semua itu di online semua. Nanti ketika masanya seleksi masuk, nanti baru kita ujian masuk. Ya, ujiannya ada 2, ada materi ujian tulis dan ada ujian lisan. Kayak wawancara. Jadi baca kitab juga, Zat. Baca kitab juga. Kitab. Oh gitu. Ustaz, boleh? Tadi udah praktekkan tafsir Jalalain. Iya. Iya, mau. Cuma memang ini ya, berarti jam pelajarannya sama, jam kuliahnya? Jam kuliah sama, artinya kalau di kampus-kampus lain itu kan dia kan tidak padat ya, Sat, ya. Yeah. Disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dalam sehari itu ada yang 2 mata kuliah, ada yang sama 3 kayak mata kampus kuliah. lain. Iya. Intinya sama dengan kampus-kampus lain. Sama gitu. Tapi saya berpikir, apakah itu kayak dipondokkan, mahasiswanya dipondokkan atau tidak? Dipondokkan. Oh gitu. Ya. Wajib mondok atau tidak? Tidak wajib mondok. Tapi kalau yang mau mondok, dipondokkan. lebih dalam lagi ya. Karena nanti tentu akan ada program-program penguatan lah ya, untuk yang tinggal di asrama. Asrama ya. Karena malam juga kita punya agenda-agenda yang akan memperkuat apa yang sudah mereka dapatkan nanti di siang hari atau di pagi hari. Kalau bayarnya berapa sih, Ustaz? Boleh nggak disebutkan nih? Boleh. Berapa sih, Ustaz? UKT kita 600 satu semester. UKT, uang kuliah. Uang kuliah tetapnya. Kuliah tetap ya? SPP-nya ya. Iya, SPP. 600.000 ribu per sebulan. Semester. 100.000 per bulan. 100.000 sebulan, berarti kalau 6 bulan 600.000. Uang masuk, Ustaz? Tidak ada uang masuk. Hah? Nggak ada uang masuk. Nggak ada uang masuk? Nggak. Ini benar nih, Ustaz? Nggak ada uang masuk. Uang masuk nggak ada, asal lulus tes. Hanya 100.000 sebulan. Kalau dibawakan ke ini 100.000 dapat apa? Wah, ini luar biasa nih. Jadi Kenapa kok bisa nih, Ustaz? Sebentar, yang lain berarti nggak ada. Ini kita mau ini dulu. Uang masuk nggak ada, 100.000 sebulan. Kuliah selama 4 tahun. Ya. 4 tahun sama dengan kampus lain. Kalau di akhir bayar mahal nggak? Nggak ada. Hah? Ini mau kuliah, ini mau wisuda itu, ini kan di wisuda nanti kita juga punya kita serahkan ke mahasiswa. timnya ya. Oke. Jadi mau wisuda di Di mana? gedung atau di apa gitu ya? Atau di mana? Artinya yang ketetapan ini nggak ada kan? Ini. Luar biasa nih, sahabat. Ayo kuliah kita. Lagi yang ini. 600 UKT-nya 100 per bulan ya. Iya. Kemudian kalau mereka tinggal di asrama, itu uang asramanya ada 200.000 200.000 asrama. Kemudian kalau makan pakai cateringnya pondok itu 600 sebulan. Tapi kalau misalkan mereka mau masak sendiri pun nggak ada masalah, silakan aja. Jadi itu pilihan. Cuma yang kewajiban itu ketika mereka kuliah, UKT-nya 600 per semester. Kalau mereka tinggal di asrama 200.000 per bulan. Tapi mereka nggak mau makan di catering sekolah, ya silakan masak sendiri. Kita fasilitasi juga tempat. Luar biasa nih, Ustaz. Ya. Wow. Kenapa ya? Di sini kok beda? Tanya kayak begini. Ketika orang bertanya, maaf nih, Ustaz. Ya. Kita sekarang jadi wawancara, lihat orang umum dan dengar kata umum. Ya. Masuk Praba itu mahal, Ustaz. Oke. Benar nggak? Diterima aja dulu, Ustaz. Diterima ya. Masuk Praba itu mahal, puluhan juta. Oke. Kalau nggak salah itu sekitar di atas 14 juta ya. Kurang lebih. Iya, benar nggak, Ustaz? Lah, itu tingkat masuknya 14 juta. Kenapa tiba-tiba kuliahnya jadi murah? Atau sebentar gini, atau benar jangan-jangan ini karena belum jadi tenar seperti pondok nih. Besok kalau seandainya sudah ribuan juga mahasiswanya, bayar juga mahal. Ya.
Jadi izin Ustaz, mungkin meluruskan bahasa di luar kalau parabe itu mahal gitu. Oke, siap. Seperti apa, Ustaz? Jadi 14 juta itu rinciannya 10 juta itu uang masuk, Ustaz. 10 juta uang masuk? 10 juta uang masuk. Nah, 10 juta uang masuk itu untuk 6 tahun, Ustaz. Untuk 6 tahun. Ya, maksudnya gimana, Ustaz? Jadi uang masuknya 10 juta itu untuk 6 tahun belajar di Parabe. 6 tahun belajar. Berarti tiap tahun nggak ada, pendaftaran ulang nggak ada? Nggak ada. Oh begitu. Jadi ceritanya kalau 10 juta 6 tahun berarti kan setahunnya 1, berapa cuma itu. Oh. Jadi tiap daftar ulang nggak bayar lagi. Waduh, ini memang mohon maaf nih, Ustaz. Ini kan bahasa yang kita dengar di luar ya. Oke, berarti siap lanjut, Ustaz. 10 juta aja. Masih sisa 14 juta. 4 juta lagi. Ya. 4 juta itu sudah ada rincian lagi. Jadi SPP bulan pertama, uang makan bulan pertama, uang asrama bulan pertama, kemudian kelengkapan di tahun pertama mereka masuk asrama, seragamnya, pakaian-pakaiannya, kemudian perlengkapan asramanya, kasurnya, bantalnya, selimutnya, semua ada di 4 juta itu. Sudah ditangguh di sana? Di sana semua. Nanti per bulannya, bulan selanjutnya itu pembayaran SPP-nya 1,4. 1,4 juta cuma? Ya, rinciannya 1 bulan. Rinciannya 600.000 uang SPP, 600.000 uang makan, 200.000 uang asrama. Oh, makan sudah dapat juga? Udah di 1,4. Wah, ini memang salah. Mohon maaf, Ustaz. Ini karena ini adalah bola yang sudah berkembang di luar. Kami tangkap yang begitu nih, kesempatan juga. Ini kan, Ustaz ya. Jadi kita selalu, kalau begitu kalau dihitung-hitung per tahun nggak mahal juga ya. Karena melihat di awal angka 14 juta. Tapi wajib tok lunas di awal. Juga. Enggak juga. Bisa maksimal 2 kali pembayaran. Maksimal 2 kali pembayaran. Di 10 juta itu. Di 10 juta itu ya. Malah ada yang 3 kali malah, Ustaz. Jadi presentasinya lah gitu. Jadi di tahapan pertama itu misalkan sampai ada 70%, kemudian 15 gitu. Sampai 3 kali ini ansuran. Jadi persepsi sekarang pondok pesantren mahal juga salah persepsi ini ya. Iya. Ini harus mesti kita luruskan, kebetulan nanya kepada sumber aslinya. Dan kita selalu edukasi ya. Kita. Kalau ada yang bertanya langsung ke pondok, kita luruskan. Betul ya. Karena kan kayak ini kan, buat apa kalau Parabe ini anak kita mau bener nih mau masuk Parabe, tapi sekolah Parabe mahal. Ternyata tidak juga kalau sudah memang dirinci dengan pakai logika dan lihat kebutuhan apa yang didapat di situ ya. Itu dia. Oke. Maaf, Ustaz. Itu kan kami hanya membaksakan bahasa. Boleh nggak Pak? Mudah-mudahan dengan Ustadz bertanya tadi, ini kan nanti masyarakat banyak yang juga menyaksikan acara kita ini. Akhirnya informasinya tahu semua gitu. Iya. Dan apalagi yang mahat ini, mahat anak-anak yang tamat yang dia sudah belajar bahasa Arab, kemudian mau kuliah itu sulit, bayar mahal gitu ya, dia tidak dapat bisa, kemudian dia lebih memilih tidak sekolah. Ini kan sayang. Ternyata kalau menurut ini izin Ustaz, ini kalau 100.000 ini sebulan, ini di zaman zaman sekarang dengan ilmu, dengan pengalaman, pemahaman yang akan mereka dapat, ini sangat wow banget nih, Ustaz. Yang lebih kagetnya lagi, Ustaz. Apa? Angkatan 1 sampai angkatan 7 malah nggak bayar sama sekali. Hah? Iya. Ini baru di angkatan 8 ini kita punya aturan UKT. Wow. Sebelumnya nggak ada pembayaran UKT. Yang ada hanya uang makan. Tapi angkatan 1, 2, 3 dan 4 itu malah free semua. Tidak ada yang bayar. Waduh. Semua itu dibiayai oleh yayasan. Yayasan biaya ya. Waduh, ini luar biasa nih. Bawa badan aja, serius fokus untuk mengenyam pendidikan di Mahat Ali. Yayasan benar-benar menginginkan mengenyam orang yang benar-benar punya semangat mengenyam ilmu pendidikan dengan keilmuan yang bukan ecek-ecek.
Tapi dengan biaya yang benar-benar sangat minim sekali. Minim ya. sekali. Minim sekali ya. Tapi bukan berarti kualitas kita turunkan. Iya, Dosen-dosen kita malah ada yang tamatan dalam dan luar negeri. Dalam luar negeri. Ini kan benar-benar ini ya, keseriusan yayasan untuk benar-benar menciptakan kader ulama. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Kalau memang begitu, berarti kalau sekarang nih mendengar channel ini ada anak-anak yang ingin umum masuk ini, berarti nggak bisa kan? Untuk saat ini persyaratan kita itu adalah anak-anak yang paham kitab kuning. Walaupun umum, kalau dia paham boleh kan? Ya silakan. Karena kan Gitu ya, itu ya. masuknya tes benar baca ya, kitab tadi. benar. Kalau nggak kewalahan juga nanti. Kasihan kita. Kasihan ya. Karena sudah masuk dia nggak ngerti ini nggak ya. paham Iya lagi. betul ya. Karena ilmu alatnya nggak punya gitu ya. Dasarnya dia nggak punya. Apalagi nanti dia juga akan membahas usul fikih kan. Iya. Kalau nggak kuat dasarnya, bagaimana dia mengeluarkan hukum ya? Betul. Karena di kita di semester 8 itu kan ada karya tulisan skripsi. Di belakangnya. Oke. Terakhir nanti Sama ya skripsi juga. Sama skripsi juga. Karya tulis juga. Karya tulis ya. Nah, itu nanti pondok memang menentukan dari sekarang memang dan 4 tahun yang akan datang yang ditentukan memang skripsi. Kan ada pilihan kan, memang kurikulum merdeka tidak mesti tesis kan, tidak mesti skripsi. Kalau untuk pondok kita masih nulis skripsi. Masih. Pilihan ya. Itu kita pertahankan. Itu dipertahankan. Masih kita pertahankan. Biasa karena dengan semangat menulis, apalagi memang akan jadi usul fikih. Betul. Sepakat nih Ustaz. Karena memang kalau memang Mahat Ali dia dengan pengkajian usul fikih dan usul fikih mestinya memang menuliskan. Karena kita ada nama lembaga di atas Mahat Ali ini, Amali namanya, Ustaz. Jadi Amali. Asosiasi Mahat Ali Indonesia. Hah? Itu memang menyepakati kalau karya tulis ini tetap kita harus pertahankan. Artinya seluruh Mahat Ali Indonesia mempertahankan skripsi ya? Sampai saat ini masih. Waduh, luar biasa nih. 79 Mahat Ali se-Indonesia masih mempertahankan. Cuma 79 Ustaz? 79 baru. 79 baru ya? Sebelumnya Se-Indonesia. 74 Ustaz. 74 tahun ini nambah lagi 5. Kita Mahat Ali yang perdana 2016 yang di-SK-kan oleh Menteri Agama. Jadi ada 13 Mahat Ali awal perdana 2016 yang keluar SK izin program ini, Mahat Ali ini. Dan kita termasuk yang terawal? Termasuk yang pertama. Dari 7? Dari 13 awal ya? Ya, 2016. Sumatera Barat? Sumatera Barat itu Masuk awal kita saja atau enggak? Parabe aja yang baru. Parabe aja yang awal ya? Parabe yang awal ya? Oh, Nah, baru Canduang sama yang lain itu di akhir-akhir ini. Oke. Wah, luar biasa nih. Mudir. Tapi saya ingin tahu lah dari Mudir ini apa ya? Kalau Mudir secara personal apa ya, memang tadi hobi organisasi. Kalau tokoh yang menginspirasi Mudir sih apa sih, Pak Mudir? Tokoh nasional nih. Tokoh nasional yang menginspirasi. Sepertinya tidak ditentukan, Sat. Tidak ditentukan. Artinya bagi tokoh-tokoh nasional yang memang cenderung bisa mengaktualisasikan ilmu-ilmu mereka untuk masyarakat, ya kita akan jadikan referensi. Waduh, iya benar ya. Karena memang merakyat nih, kerakyatan. Iya, baik ya. Ya, jadi ya masing-masing mereka kan punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Maka ya kelebihan mereka masing-masing itu yang mungkin menjadi inspirasi kita. Baik, kalau Nyak Canduang sendiri di mata Inyak Parabe. Nyak Canduang. Nyak Parabe di mata Mudir. Apa yang menginspirasi? Sari-sari apa yang menginspirasi beliau? Inyak Parabe ini orangnya lembut, San. Nyak Parabe lembut. Ya, nggak pernah marah, San. Kalau dari cerita yang kita baca, beliau itu nggak pernah marah. Buya gitu. Hamka senakal-nakalnya waktu beliau belajar di Parabe. Buya Hamka sangat nakal sih ya. Inyak nggak pernah marah. Nggak pernah marah ya. Jadi beliau memberikan nasihat kepada Buya Hamka itu dengan lembut. Nggak ada yang mencecar, nggak ada yang subhanallah. Buya Hamka itu sering kalau istilah kitanya cabut ya gitu. Jadi nggak pernah ikut kajian Inyak gitu kan, jarang ikut kajian Inyak, lebih banyak duduk di lapau gitu kan. Kadang pergi ke pasar ya.
nyambung ayam. Jadi Ustaz Buya Hamka di saat itu gitu ya, dalam cerita ya, alur cerita. Alurnya begitu. Iya ya. Tapi Inya enggak pernah marah ketika beliau tahu. Itu jadi ya ini salah satu mungkin yang Metode jadi, pendidikan ini ya. Walau di zaman sekarang, kalau kita bawa ke zaman sekarang sudah jarang kita temukan ya mungkin gitu, karena Karismatik ya. luar biasa. Tapi tegas. Jadi tidak pernah marah, lembut, bukan berarti tidak tegas ya. Tidak tegas, beliau tegas orangnya. Hmm. Gitu. Jadi ya, luar biasa gitu. Saya membayangkan kalau kita ada di masa itu bertemu dengan waduh, cerita Ustaz Taufik aja nih. Iya ya. Betul ya. Tuh. Nah, Sehingga itulah sosok Inya, dan beliau tidak memaksakan pola pikir beliau itu ke santri-santrinya. Inya itu pahamnya ke Syafi'iyah ya Ustaz ya. paham Syafi'iyah ya. Iya, tapi ke santri-santrinya enggak. Jadi enggak mesti harus itu. Jadi apa yang beliau paham gitu, paham beliau itu, nah, beliau enggak juga wajibkan, tidak memaksakan ke santri-santrinya. Silakan ikuti sesuai dengan keinginan, tapi tidak keluar dari rel yang sudah ada. Subhanallah. Itunya. Waduh, ini dari cerita Ustadz saja di kita, aduh, luar biasa kali ya. Luar biasa. 1910 ya. 1910 itu kan berdiri ya. Berarti ini kan kayaknya ini di itu lagi ya. Itu ini dia usia berapa beliau? 18 sekian lah ya. 18 sekian ya. Beliau mendirikan 18. Tuh memang ini ya, berarti kan di tengah-tengah kita juga terjajah berarti ya. Iya. Iya ya. Karena Inya juga sempat sempat diasingkan ya, macam-macam lah waktu itu. Karena memang ini kan pendidikan Islam ya, yang mungkin waktu itu di zaman penjajahan ini kan sangat bahaya bagi musuh, sangat sensitif bagi penjajah. Kalau seandainya bangkit semangat jihadnya ini ngeri gitu ya. Tapi alhamdulillah ya itu tadi peninggalan Inya, artinya apa yang beliau jalankan ya luar biasa, sampai saat ini masih berkembang. Masih berkembang ya. Masih berkembang. Iya. Ini peninggalan luar biasa ini kan. Ungkapan petua yang ada ditulis lalu jadi simbol tentang ini apa sih, Ustaz? Ada ya kalau tidak salah, cuma kita lupa ya. Lupa ya, betul ya. Tapi kalau salah itu tulis di dinding itu kali itu. Dia ada. Iya. Tapi tadi dari tadi itu sudah luar biasa, kita terbayang ya bagaimana kelembutan, sosok tegas dan lembut ya. Karismatik beliau. Karismatik ya, gitu ya. Dan itu memang sulit sekarang diciptakan ya. Di tengah-tengah bukan tidak ada ya, tapi kesulitan itu ya. Karena pengaruh. Iya, apalagi ini ya. Lingkungan. Iya benar ya. Pengaruh ini akan yang membuat mungkin kita jadi lemah jadinya. Ini dulu memang berarti beliau juga perguruan di situ juga, atau dari mana ini dulu berguru secara ini, Ustaz? Oh, ini dulu juga bergurunya banyak. Ada yang ke Pariaman, Pakandangan, itu guru pertama ini itu di Pariaman. Berarti beliau juga belajar tarikat gitu ya? Mungkin ya, karena memang pembelajaran beliau itu di Pariaman itu beliau pelajari kitab-kitab kuning juga di sana. Kitab kuning ya. Terus sampai ke Kota Baru yang di Solo, yang di Singkara. Ada beliau belajar ke Payakumbuh, dan lamanya itu di Mekah. Oh, di Mekah ya. Karena beliau belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Oh, jadi beliau termasuk murid ya? Iya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Iya. Tapi kalau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tegas beliau tidak akan menginjakkan ini ya. Tapi ini luar biasa lagi. Walaupun ini enak kalau kita lihat ya, seorang murid, kalau guru ini pahamnya nih berbeda pembawaan. Kalau murid ternyata lebih baik menginjak kerana Minang, akan menghasilkan ulama-ulama luar biasa begitu ya. Aduh, nih Ustaz Taufik, berarti ini tentang kepribadian Ustaz Taufik nih. Kalau tuh kan beberapa posisi Ustaz pernah tempati itu ya. Di posisi-posisi apa sih Ustaz? Berarti di bagian ini memang antara high management dan middle management kayaknya. Di low management kayaknya nggak ada nih. Awal masuk Parabe 2010
Yayasan mengamanahkan di posisi sekretaris pondok, San. Sekretaris ya? Ya, sekretaris. Kemudian setelah itu pernah juga menjabat wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Oke. Itu sekitar 6 tahun. Kemudian pindah lagi menjadi sekretaris pondok bidang eksternal. Jadi kalau bidang eksternal ini banyak juga ya sub yang ditangani saat di situ. Jadi ada umumnya, ada kepegawaiannya, banyak, ada ya. humasnya gitu. Kemudian dari sana terus pindah lagi ke kepala sekretariat humas dan keuangan waktu. Humas dan keuangan juga. Oke. Jadi ada 3 bidang, sekretariat, personalia di sana, kemudian humas, eksternal di situ, kemudian terakhir di keuangan. Keuangan juga. Ya, keuangan. Aduh, Agak lengkap berat, nih. Sat, ya. lengkap. Ya tapi amanah ya. Amanah, Tentu betul. kita jalankan semaksimal mungkin sesuai dengan SOP yang diberikan. Dari sekretariat humas dan keuangan, kemudian pindah lagi menjadi kepala kepegawaian umum dan administrasi. Iya. Itu banyak juga bidang-bidang di bawahnya yang dijalankan terus. Dari KUA ini cukup lama juga, sekitar KUA apa yang maksudnya? ya KUA itu kepegawaian umum dan administrasi. Kira ada juga ke kantor urusan agama di sana. Oke. KUA-nya Pak Rabe. Oke. Kemudian dari KUA ini terus dipindahkan lagi menjadi kepala asrama. Kepala asrama. Kepala asrama. Oke. Jadi yang sebelumnya tidak pernah mengurusi santri, Iya. nah sekarang minta ngurus santri. Pokoknya semua udah dimasuki ya. Masuk ya, luar Dan biasa. terakhir baru di Mahat Ali. Mahat Ali. Ustadz tentu adalah orang yang biasa mewawancari orang, ratusan orang. Mohon maaf yang biasa Ustadz yang mewawancara orang. Hari ini Ustadz yang kita wawancara. Ya, itu dia makanya tadi. Agak grogi juga. Agak grogi yang biasa mewawancarai orang. Apalagi menerima tamu-tamu hebat yang dari luar negeri kita lihat ya. Kita tunggu ke Ustadz Taufik pertamanya. Pertanyaan kita adalah, ini boleh buka rahasia nggak? Ya, Ustaz. Kalau seandainya rahasianya, kalau lamar pekerjaan di Parabe itu sebenarnya intisari yang sedang dicari yang seperti apa sih Ustaz? Yang pasti mereka masuk Parabe itu khidmah, Ustaz. Khidmat ya. Berkhidmat. Jangan mencari uang dulu lah. Ini nih rahasia nih, poin 1 nih. Hati-hati kalau wawancara masih ya. Nah, Jadi Oke. kalau hanya mencari uang mungkin enggak usah di Parabe lah. Oke. Tapi lebih mengkhidmat dulu lah. Khidmat ya. Iya betul. Karena memang proses kita untuk masuk Parabe itu memang agak sedikit ya kalau dibilang berat bagi orang yang Visinya beda-beda. melamar saat ya gitu. Beri yang melamar ya, berat ya. Karena ada 6 tahapan itu, Zat. 6 tahapan. Kurang lebih 6 tahapan. Wow. Tahapan pertama seleksi administrasi. Nah, ini kita lihat ini apakah mereka sesuai apa enggak. Masuk nanti tahapan kedua itu ujian tulis dan baca Al-Qur'an. Baca tulis Al-Qur'an. Jadi ketika ujian tulis baca Al-Qur'an bagus, direkomendasikan untuk masuk ke tahapan ketiga, wawancara dengan pimpinan unit. Pimpinan unit baru? Ya. 3, oke. Pimpinan unit. Kemudian setelah pimpinan unit, rekomendasi pimpinan unit, maka masuk nanti ada micro teaching nanti kalau guru. Oke, micro teaching. Mengajar lah ya gitu, praktek mengajar cocok apa enggaknya. Nah, kalau ini juga sudah oke, nanti baru masuk nanti wawancara dengan pengasuh pondok dan syekhul madrasah. Syekhul madrasah. Ya, 5. 5. Yang terakhir nanti ada lagi komitmen dengan yayasan. Waduh, luar biasa nih. Ini 6 rahasia. 6 rahasia yang mesti kita lewati untuk ada di perguruan tertua di Sumatera Barat ini. Ada sejarah juga, San. Ada kisah juga. Sekali nggak masuk, 2 kali nggak masuk, ketiga kali juga nggak masuk, keempat kali nggak masuk, yang kelima baru masuk. Ada juga tuh calon-calon yang ingin bergabung di Parabe yang seperti itu, belum puas mungkin. Iya. Yang pertama. Artinya ngelamar. Ngelamar ya. Sampai begitu ya? Iya.
Luar biasa orang nih. Apa yang sedang dicari ini keren nih. Jadi, ya itulah mungkin magnetnya. Makanya para suara berkahnya lah. Kita aja hawanya sampai di sana aja luar biasa nih, ya luar biasa. Makanya itu. Luar biasa. Kalau terakhir nih, pertanyaan terakhir. Visi besar apa yang sebenarnya dibawa oleh yayasan sih sebenarnya Parabe ini untuk umat atau untuk negeri ini? Yang jelas Sumatera Taulik Parabe itu visinya menciptakan kader ulama umara al-ghnia intelektual. Jadi ulama Hah? ulama umara pemimpin al-ghnia orang kaya ya, yang intelektual, ulama umarah agnia yang intelektual ya. Intelektual. Masya Allah. Ini ininya sepele sih kayaknya, tapi ininya besar itu. Iya, jangkauannya luas nih. Jadi tidak hanya sebagai orang yang berilmu, tidak hanya sebagai ulama, tapi ini di berat situ, ini. tapi memang juga kaya. Ya kan? Ya. Artinya kalau dia tidak menjadi orang ilmuwan bisa saja duduknya sebagai ulama, ilmuwan mungkin di posisinya sebagai orang kaya. Ya. Atau ilmuwan, dia memang orang-orang intelektual ya. Dan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Masya Allah, ya Allah, berkah orang Parabe. Kita juga terima kasih sudah sempat menginjak kaki di Parabe. Memang beda awalnya. Sama-sama. Insya Allah kita akan buka peluang sebesar-besarnya untuk Ustadz Zul. Masya Allah. Mudah-mudahan Aspen bisa bermitra nanti ini operator ya. Amin. Operator Cici. Amin. Kita Amin tunggu. ya. Iya siap. Kita tunggu di Mahat Ali. Masya Allah, siap, alhamdulillah. Insya Allah tanggal 21 ya. Tanggal 21 insya Allah ya. Baik, Ustaz Taufik, apanya memang ini kayaknya apa ya, bincang-bincang inspirasi kita dari sang inspirator Ustaz Taufik, kayaknya cukup berdaging dan berbobot. Sebagai informasi buat kita bersama, kita doakan Yayasan Syekh Ibrahim Musa ya Parabe ya, semakin berjaya untuk kepentingan negara dan umat ini di masa mendatang. Dan juga kita doakan khusus untuk Ustaz Taufik, semoga sukses mengemban amanah ini. Amin ya Allah. Dan semakin berjaya hendaknya Mahat Ali ini. Amin ya Allah. Mungkin sebagai kata closing statement dari Ustaz Taufik buat pemirsa kita. Terima kasih Ustadz Zul yang sudah mengundang kita di sisi lain Aspen ini. Kita berharap mudah-mudahan dengan kondisi kita yang sekarang ini untuk dunia pendidikan terutama ya, ya dibilang memprihatinkan juga tidak, tapi ya arah ke sana juga ada, karena melihat banyaknya kendala-kendala dan pengaruh-pengaruh lingkungan kita saat ini, terutama terkait dengan teknologi yang gampang masuk gitu, apalagi anak-anak SD sudah mulai banyak masuk terpengaruh. Maka tentu kehadiran lembaga-lembaga agama, khususnya Sumatera Taulik Parabe, tentu ini akan mudah-mudahan menjadi jawaban. Dan khususnya juga untuk para penuntut ilmu yang ingin berdalam-dalam dalam bidang agama, maka Sumatera Taulik Parabe memfasilitasi sebuah lembaga namanya Mahat Ali untuk bersama-sama kita memperdalam itu. Dan mudah-mudahan tentu orang pakar kitab itu sekarang dan ke depan itu langka, Ya. Nah, maka yang langka ini yang mau kita persiapkan sampai saat ini gitu. Kalau alumni-alumni umum mungkin banyak, dan tempat dia bekerja pun mungkin banyak. Tapi bagi orang yang pakar agama, khususnya kitab, itu sekarang agak susah. Lembaga-lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren susah mencari guru-guru yang paham kitab kuning ini. Insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran Mahat Ali, secara umum dimanapun Mahat Ali ada, dan khususnya mungkin Sumatera Taulik Parabe akan menjawab permasalahan ini, insya Allah. Insya Allah. Dan kita doakan pada seluruh masyarakat, mudah-mudahan lembaga-lembaga agama yang ada di Sumatera Barat, Agam dan Parabe khususnya, ini tetap berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Baik Ustadz, luar biasa nih. Semoga salam sukses juga buat alumni Parabe
dan seluruh sivitas akademisi namanya akademika dari Parabe, semoga sukses dan berkah selalu. Amin. Akhirnya saya Zulfamiadi Dan saya Taufik Hidayat mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.